Shalom semuanya, berjumpa dengan saya Renat kembali di Ask KPA. Hari ini kita dapat satu pertanyaan yang bertanya soal peran paus itu apa dan kenapa gereja Katolik memiliki seorang paus. Nah, jawaban singkatnya maka akan cuma paus ada untuk memimpin gereja Katolik. Tetapi mungkin kita bahas sedikit ya, bagaimana sejarah tentang paus itu ada. Nah, another short answer yang sering kali orang katakan adalah paus itu ada diangkat waktu Yesus mengangkat Petrus, waktu Yesus mengatakan bahwa di atas batu ini kudirikan gerejaku atau jemaatku, dalam bahasa Inggris bilang my church. Nah, tetapi tahukah Anda bahwa sebenarnya sejarah bagaimana sampai paus itu diangkat itu sudah ada dari Perjanjian Lama. Apa maksudnya? Nah, pada Perjanjian Lama, maka kalau kita tahu bangsa Israel memiliki 12 suku. Betul kan? Bangsa Israel ada 12 suku dan pada waktu itu dikepalai oleh seorang raja. Dan raja yang paling terkenal mengepalai 12 suku Israel adalah Daud. Tetapi apa yang terjadi setelah Salomo dan setelah anak Salomo yang terjadi adalah bangsa Israel terpecah jadi dua. Yang terjadi adalah ada negara di utara yang disebut bangsa Israel terdiri dari 10 suku. Ada bangsa di selatan terdiri dari 2 suku yaitu Benyamin dan Yehuda yang disebut dengan bangsa Yehuda. Terpecah. Lalu ada bangsa asing datang menyerang bangsa di utara, yaitu bangsa Israel, 10 suku. 10 suku ini hilang, hancur, dihabiskan oleh musuh. Nah, pada Perjanjian Baru, Yesus datang. Kalau Anda benar-benar mendalami kitab suci, maka Anda akan tahu Yesus memulai karyanya di utara. Di tempat di mana 10 suku tersebut hancur. 10 suku tersebut hilang. Jadi, Yesus datang, dia melayani di utara, dan dia memanggil 12 para rasul yang merupakan representasi dari 12 suku Israel. Nah, di situ dia membawa para murid di depan. Kalau Anda baca waktu Yesus mengatakan kepada Petrus, itu kejadiannya jauh dari Kapernaum, dekat Kapernaum ya, berapa jauh dari Kapernaum, di Kaisarea Filipi. Nah, Kaisarea Filipi ini adalah tempat di mana di belakang tempat waktu Yesus berbicara kepada Petrus bahwa Simon, engkau adalah Petrus dan di atas batu ini kudirikan jemaatku. Di belakangnya itu ada batu besar sekali yang adalah tempel, penyembahan berhala. Jadi Yesus, zaman dulu nggak ada PowerPoint teman-teman. Jadi Yesus harus bawa murid-muridnya ke Kaisarea Filipi untuk menunjukkan batu yang kumaksud bukan batu kecil. Batu yang kumaksud engkau nih di atas kau nih batu besar akan kudirikan gerejaku. Jadi kenapa Yesus merepresentasikan 12 suku Israel seperti itu dengan 12 para rasul? Karena Yesus mau mempersatukan kembali. Yesus mau membangun the kingdom of heaven on earth kembali. Makanya yang pertama-tama Yesus selalu katakan adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan itu bukan berarti kedatangan Yesus kedua kali saja. Tetapi Yesus mau kembali membangun the kingdom of heaven on earth, yaitu gerejanya. Dengan strukturnya, dengan pemimpinnya. Dan disitulah Petrus diangkat untuk pemimpin dari 12 para rasul, yaitu pemimpin gereja yang merepresentasikan suku Israel, kembali ada kepalanya, yaitu Petrus. Jadi, disitulah kita belajar bahwa peran paus bukan cuma to lead the Catholic Church, tapi peran paus adalah untuk mempersatukan umat Tuhan, untuk get the kingdom of heaven back together under one leadership, dari Petrus, turun-temurun, sampai paus kita saat ini. Dan itulah jawaban dari Ask KPA tentang apa sebenarnya peran paus dalam gereja Katolik. Karena mungkin kita seringkali nggak relate atau kita nggak dealing langsung sama paus sehingga kita kurang mengerti. Tapi itulah historinya. Kenapa sampai Yesus mengangkat Petrus menjadi pemimpin gereja sampai sekarang paus kita adalah penerus dari Petrus yang diangkat Yesus sebagai pemimpin gereja untuk kembali membangun kerajaan Allah di dunia ini. Semoga menjawab. Terima kasih dan Tuhan berkati. Jangan lupa follow kita terus, subscribe, ask more questions sehingga kita bisa jawab. Tuhan memberkati.